Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat kembali berkumpul di salah satu daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Sayyidul Awwalin wal Akhirin wa Imamul Muttaqin, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal menghitung hari lagi kita insyaallah akan kedatangan bulan Ramadan. Bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa. Maka ibarat seperti tamu, kita hendaknya mempersiapkan datangnya bulan Ramadan ini. Sebagaimana kita menyambut tamu spesial di rumah kita, pasti kita akan mempersiapkan sebaik mungkin rumah kita. Kita bersihkan, kalau perlu kita sediakan hal-hal yang akan dibutuhkan oleh tamu tersebut. Maka begitu pula dengan bulan Ramadan, kita persiapkan diri kita sebaik mungkin sehingga kita nanti bisa berada di keadaan yang paling baik dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian para ulama jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada beberapa hal yang hendaknya dipersiapkan seorang muslim dan muslimah ketika menjelang datangnya bulan Ramadan. Yang pertama adalah berniat di dalam hati, membulatkan tekad dengan sungguh-sungguh, berazam bahwasanya di bulan Ramadan ia betul-betul akan memanfaatkan bulan tersebut di dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena niat ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan hal yang sangat penting. Bahkan para ulama menjelaskan an-niyatu ablaghu minal amal. Niat itu lebih penting, lebih pokok daripada amalan itu sendiri. Pada suatu ketika anak Imam Ahmad rahimahullah meminta wasiat kepada bapaknya, maka bapaknya mengatakan, inwil khair, niatkanlah kebaikan, fa innaka ma tazalu bi khairin ma nawaital khair, karena sesungguhnya engkau akan senantiasa berada di dalam kebaikan selama engkau meniatkan kebaikan. Oleh karena itu, kita niatkan mulai dari sekarang, kita berazam, kita berniat sungguh-sungguh, insyaallah kita ketika masuk di bulan Ramadan, kita akan maksimalkan untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jadikan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang telah berlalu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu juga untuk mengetahui sebelum masuknya bulan Ramadan apa-apa yang diniatkan, amalan-amalan apa yang akan dilakukan selama di bulan Ramadan. Yang pertama, dan ini merupakan inti
daripada amalan di bulan Ramadan kita semua ketahui bersama, yaitu siyamu yaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Ini merupakan sebuah amalan yang sangat mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, bukan karena ikut-ikutan, ya, karena melihat orang lain berpuasa dia berpuasa, tidak. Tapi dia berpuasa betul-betul ikhlas, ingin mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Maka akan dihapus segala dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian di antara amal soleh yang akan dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan adalah qiyamul lail, salat malam. Baik itu secara berjamaah bersama kaum muslimin di masjid atau furada atau secara sendiri-sendiri. Dan melaksanakan salat malam di bulan Ramadan ini merupakan ibadah yang sangat agung dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, begitu juga para salafus saleh radhiyallahu anhum. Kemudian di antara amal soleh juga yang perlu diniatkan untuk dilakukan di bulan Ramadan adalah memperbanyak tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Karena para ulama menjelaskan bahwa ibadah membaca Al-Quran ini memang khusus diniatkan di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran, bulan yang diturunkannya Al-Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Ramadan secara rutin dikunjungi oleh Jibril alaihi salam, fayudarisuhul Quran. Lalu Nabi dan Jibril melakukan mudarasah, saling membaca dan menyimak hafalan Al-Quran. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa hadis ini menunjukkan dalil bahwasanya disunnahkan bagi seorang muslim dan muslimah untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan minimal 1 kali, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Jibril alaihi salam. Kemudian ibadah selanjutnya yang disunnahkan untuk diperbanyak di bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kondisi Nabi paling dermawan adalah ketika masuknya bulan Ramadan. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain, kalau bulan Ramadan masuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam kedermawanannya itu seperti ar-rih al-mursalah, yaitu angin yang bertiup kencang. Saking dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalan selanjutnya yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim nanti ketika masuknya bulan Ramadan adalah hifzul lisan, menjaga kata-kata, menjaga tutur kata, menjaga lisan. Tidak ada amalan atau dosa yang paling ditekankan untuk ditinggalkan di bulan Ramadan kecuali menjaga lidah atau berkata-kata yang tidak baik. Ini merupakan amalan khusus yang sangat ditekankan di bulan Ramadan, di mana seorang muslim menjaga lidahnya, tidak berbicara sembarangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, fala yarfuthu wala yaskhab, maka janganlah sekali-kali ia berkata kasar dan jangan sekali-kali ia berteriak-teriak. Maka para ulama menjelaskan, bahkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang melakukan ghibah di bulan Ramadan sedangkan dia berpuasa, maka puasanya batal. Puasanya batal. Saking seriusnya masalah dosa mulut ini ketika masuknya bulan Ramadan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di fikih ringkas bulan Ramadan dan kita akan mengawali pembahasan kita ini dengan pengertian berpuasa. Berpuasa, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bahasa Arab dinamakan dengan as-siyam.
yang artinya adalah menahan diri. Jadi segala sesuatu yang berupa menahan diri itu dinamakan berpuasa. Orang misalkan menahan diri tidak mau berbicara. Tidak mau berbicara itu juga dinamakan dengan berpuasa. Intinya segala sesuatu yang menahan diri, maka itu secara bahasa Arab dinamakan dengan berpuasa. Adapun secara fikih syariat, pengertian berpuasa adalah al-imsaku 'anil akli wasyurbi wasairil mufattirat ma'an niyati min tulu'i fajris shadiq ila ghurubis syams. Berpuasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian hukum puasa Ramadan merupakan fardu ain atau kewajiban atas setiap muslim yang sudah balik, dan dia merupakan salah satu daripada rukun Islam yang kelima, di mana kewajiban bulan Ramadan ini pertama kali diwajibkan kepada kaum muslimin pada tahun kedua Hijriyah, sehingga para ulama menjelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa sepanjang hidupnya sebanyak 9 kali. Nabi berpuasa Ramadan sebanyak 9 kali. Dan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan ini telah melalui 3 tahap. Tahap pertama di awal-awal Islam, seseorang masih diberikan pilihan. Barang siapa yang ingin puasa, silahkan puasa. Yang tidak ingin puasa, maka mengganti puasa tersebut dengan membayar fidyah. Dan ini di awal-awal Islam, ya. Orang bebas memilih antara dia berpuasa atau membayar fidyah, dan berpuasa lebih afdal. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Kemudian setelah itu, tahap kedua, dihapuskan kebolehan untuk memilih dan diwajibkan atas setiap muslim untuk berpuasa. Ya, akan tetapi puasanya di tahap kedua ini dijelaskan oleh para ulama, apabila orang telah memasuki waktu berbuka, azan maghrib, kemudian ia tertidur, lalu setelah itu dia bangun, maka dari sejak dia bangun sampai besoknya terbenam lagi matahari, dia tidak boleh makan dan minum. Ini tahap kedua. Karena kebiasaan para sahabat dulu radhiyallahu anhum tidak semudah kita. Kalau kita masuk waktu berbuka, makanan dan minuman sudah ada di depan mata, lengkap. Tapi kondisi para sahabat dulu, mereka terkadang tidak mendapatkan minuman atau makanan untuk berbuka puasa. Disebutkan dalam hadis bahwa ketika matahari terbenam, sebagian sahabat itu sampai sholat maghrib, sholat isya belum ada makanan, sampai menunggu atau memerintahkan istrinya untuk mencari makan. Ketika istrinya pergi mencari makan, sahabat tersebut tertidur. Sedangkan aturannya pada saat itu, kalau sudah tidur belum sempat makan, maka wajib setelah bangun nanti untuk langsung berpuasa sampai terbenamnya matahari di esok hari. Ini para sahabat banyak yang mengeluh. Lalu turunlah kewajiban puasa Ramadan di tahap yang ketiga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah. Kalian bebas makan dan minum sampai terbit fajar. Jelas benang putih dan benang hitam, yaitu maksudnya adalah fajar. Dan kewajiban inilah, ketetapan yang ketiga ini yang berlaku untuk kaum muslimin hingga akhir zaman. Nabi SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Agama Islam dibangun di atas 5 perkara.
Ini dalil rukun Islam yang kelima. Salah satunya adalah wasaumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Jadi puasa ini bukan kewajiban yang khusus untuk orang-orang Islam. Tapi puasa ini sudah ada sejak zaman dahulu kala di umat-umat terdahulu. Orang-orang Yahudi juga berpuasa. Begitu juga dengan orang-orang Nasrani. Mereka berpuasa. Kalau Anda tidak salah ingat, orang Yahudi berpuasa di bulan ke-7. Bulan ke-7 mereka. Begitu juga dengan orang-orang Nasrani. Karena memang kedua agama ini pada awalnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya banyak yang sama dengan syariat agama Islam, walaupun kalau kita di zaman ini kedua agama tersebut sudah diubah-ubah oleh pendeta-pendetanya mereka. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sepakat, tidak ada perselisihan di antara mereka bahwasanya hukum berpuasa Ramadan adalah wajib. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar, karena dia telah meninggalkan salah satu daripada rukun-rukun Islam yang kelima. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan bulan Ramadan atau berpuasa di bulan Ramadan, kita sudah baca tadi hadisnya di awal, adalah puasa di bulan Ramadan ini bisa menghapus dosa-dosa yang telah berlalu. Sehingga bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita yang ingin terlahir kembali. Seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya, yang tidak memiliki dosa. Maka saatnya ini di bulan Ramadan, kita berpuasa, kemudian dengan ikhlas dan keimanan mengharap pahala, insya Allah ketika nanti keluar bulan Ramadan, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti anak bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Kecuali para ulama menjelaskan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ini tidak bisa dihapus kecuali orangnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan dosa-dosa yang berhubungan dengan orang lain, seperti menzalimi orang lain, mengambil hartanya orang lain, maka ini tidak bisa dihapus oleh ibadah-ibadah, tapi harus dikembalikan dan harus meminta dihalalkan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah puasa di bulan Ramadan adalah tazkiyatun nafs wa tadhiruha, membersihkan jiwa seorang muslim, menjadikan seorang muslim sebuah pribadi yang lebih bertakwa. Makanya di dalam ayat itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Karena selama berpuasa di bulan Ramadan, amalan puasa ini disebutkan oleh para ulama, dia bisa menyempitkan jalur syaitan yang ada di tubuh manusia. Jadi di tubuh manusia itu, di dalam diri kita itu terdapat majari asyaitan. Terdapat majari asyaitan. Jalur-jalurnya syaitan. Di situ dia lalu lalang. Semakin lebar majari ini, maka godaan syaitan semakin tinggi, syahwat semakin besar. Dan para ulama menjelaskan, apabila seseorang dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan lapar, maka majari syaitan ini akan menyempit, sehingga keinginan syahwat untuk bermaksiat itu sedikit atau sangat rendah. Makanya orang kalau dalam kondisi lapar, Bapak Ibu, tidak ada keinginan untuk bermaksiat biasanya. Kecenderungan untuk bermaksiat itu tidak ada atau sedikit ketika seorang dalam keadaan lapar. Tapi ketika seorang sering kenyang,
maka biasanya syahwatnya akan meningkat. Kemudian dia terdorong untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk hikmahnya adalah puasa ini kita diajarkan untuk sering-sering merasakan lapar. Karena memang di dalam agama Islam itu ada anjuran bagaimana seorang muslim itu sedikit makan dan sering-sering merasakan lapar dan tidak merasa kenyang secara terus-menerus. Ini memang anjuran di dalam agama kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat yang paling buruk yang diisi oleh manusia adalah perut. Tidak ada tempat yang paling buruk diisi oleh manusia kecuali perut. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cukup 1 atau 2 tangan saja suapan yang dimakan oleh anak Adam sehingga ia bisa meluruskan tulang punggungnya. Ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, jika syaratnya ini sahih, sesungguhnya inna aktsaran nasi syiba'an fid dunya, manusia yang paling banyak kenyangnya di dunia, atwaluhum ju'an fil akhirah, adalah manusia yang paling panjang laparnya nanti di akhirat. Yang paling sering kenyang di dunia, maka akan paling panjang rasa laparnya nanti ketika di akhirat. Jamaah rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, syurutu wujubi siyami Ramadan. Orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah muslim. Yang diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan adalah seorang muslim. Adapun orang kafir, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa Ramadan karena memang dia belum masuk Islam. Dan apabila dia masuk Islam, dia menjadi mu'allaf misalkan, maka tidak diperintahkan untuk mengganti puasanya yang telah berlalu. Dia tidak diperintahkan untuk mengganti puasanya yang telah berlalu. Adapun orang yang dahulunya jauh dari agama, kemudian tidak berpuasa Ramadan bertahun-tahun, kemudian setelah itu dia taubat, maka apakah dia diwajibkan untuk mengqadha semua puasa-puasa yang telah dia lalui, dia langgar? Jumhur ulama rahimahullah menjelaskan bahwa orang tersebut tetap diwajibkan untuk mengqadha semua puasa-puasa Ramadan yang telah berlalu. Ya, misalkan dia pernah 5 tahun, 10 tahun ya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian tobat di tahun ke-11, maka dia diwajibkan untuk mengqadha seluruh puasa yang telah berlalu. Ini merupakan pendapat jumhur ulama rahimahullah. Tapi ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa tidak diwajibkan bagi dia untuk mengqadha semua puasa yang telah berlalu karena taubat itu telah menghapus dosa-dosa yang telah berlalu, dan at-taibu kaman la zambalahu, orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak memiliki dosa. Maka terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Oleh karena itu, maka hati-hatinya adalah kalau kita memang mampu untuk mengganti semua puasa Ramadan tersebut, maka kita usahakan untuk ganti. Ya. Akan tapi kalau kita tidak mampu karena terlalu banyak, atau bisa jadi juga itu menjadi penghalang orang untuk taubat. Misalkan ada orang datang kemudian meminta solusi kepada kita, bagaimana ini puasa Ramadan saya yang telah berlalu, sudah 10 tahun saya tidak puasa. Kalau kita wajibkan dia, khawatirnya dia merasa berat dan tidak jadi bertobat. Maka dalam kondisi seperti ini, sebagian ulama menjelaskan gugur kewajiban untuk mengganti puasanya, karena jangan sampai itu menjadi penghalang dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita yang
melakukan hal tersebut dan kita mampu untuk mengganti, maka tentunya lebih afdal kalau kita ganti. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya orang yang diwajibkan berpuasa adalah orang yang berakal. Adapun orang yang majnun, orang gila, atau orang yang ma'tuh itu di bawahnya gila, ya, dia punya penyakit kejiwaan juga, tapi tidak sampai derajat gila secara utuh, ya. Disebutkan dalam fikih dengan istilah ma'tuh. Maka ini juga dua-duanya tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian syarat selanjutnya untuk berpuasa adalah orang yang sehat. Adapun orang yang sakit atau orang yang sudah terlalu tua, tidak mampu lagi berpuasa, maka tidak diwajibkan baginya untuk berpuasa. Kemudian berikutnya orang yang wajib berpuasa adalah orang yang mukim. Orang yang mukim. Oleh karena itu, orang yang musafir sedang melakukan perjalanan jauh, perjalanan safar, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, dan dia ganti nanti puasanya di luar bulan Ramadan. Allah berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau sedang melakukan perjalanan jauh, safar, maka dia ganti puasanya di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Surah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian berikutnya yang diwajibkan untuk berpuasa adalah wanita yang terbebas dari haid dan nifas. Adapun perempuan yang sedang terkena haid dan nifas, maka tidak diwajibkan baginya untuk berpuasa dan diwajibkan untuk mengganti puasanya nanti di luar bulan Ramadan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mas'alatus sadisah. Permasalahan selanjutnya adalah thubutu dukhuli syahri Ramadan. Bagaimana kita mengetahui masuknya bulan Ramadan? Bagaimana cara menentukan masuknya bulan Ramadan sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan di sini, cara menentukan masuknya bulan Ramadan adalah dengan metode ru'yatul hilal atau melihat hilal. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian, tentukanlah masuknya bulan Ramadan dengan melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian atau berlebaranlah kalian dengan melihat hilal. Maka pada tanggal 29 Sya'ban disunnahkan untuk kaum muslimin keluar rumah untuk mencari hilal. Tara'ah dalam bahasa Arab. Dia melihat langit untuk mencari hilal. Ya, kalau sekarang sudah diprogramkan oleh pemerintah, ya. Ada program mereka ru'yatul hilal, ya, dengan menggunakan alat-alat canggih, teropong dan lain sebagainya. Ya. Jika malam ke-30 hilal terlihat, maka besoknya sudah masuk bulan Ramadan dan malamnya itu sudah disunnahkan untuk melaksanakan sholat tarawih. Sudah masuk bulan Ramadan. Dan masuknya bulan Ramadan ini dimulai dari tenggelamnya matahari. Bukan pertengahan malam, ya. Karena pergantian hari di dalam Islam itu dimulai dari terbenamnya matahari. Nah, adapun jika malam ke-30 hilal tidak terlihat, tidak ada hilal, tidak terlihat bulan sabit, atau matahari mendung, ada yang menghalangi kita, awan mendung, atau orang Arab biasanya qatarun, ada badai pasir yang menghalangi pandangan ke arah langit,
maka besoknya digenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi besoknya belum masuk bulan Ramadan, belum berpuasa. Bahkan tidak boleh untuk berpuasa, karena hari itu adalah hari yang meragukan. Nabi SAW bersabda, "Fa in gubbiya 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30." Apabila malam hari itu, malam ke-30 Sya'ban, langit mendung, kalian tidak bisa melihat hilal, fa akmilu iddata Sya'ban 30, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang yang menentukan masuknya bulan Ramadan ini dengan ilmu hisab, maka ini tentunya menyelisih hadis Nabi SAW tadi ya. Menyelisih hadis Nabi dan menyelisihi ijma' kaum muslimin. Karena kaum muslimin dari sejak zaman sahabat, kemudian zaman-zaman setelahnya, mereka semua telah sepakat, telah ijma' di seluruh mazhab, seluruh ulama, bahwasanya menentukan masuknya bulan Ramadan itu adalah dengan metode ru'yatul hilal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selanjutnya adalah masalah niat. Berniat puasa Ramadan. Niat ini hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak berniat, maka puasanya tidak sah. Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan untuk berpuasa di bulan Ramadan, untuk puasa Ramadan, niatnya itu harus dilakukan di malam hari. Niatnya harus dilakukan di malam hari sebelum masuk waktu salat subuh. Berdasarkan hadis Nabi SAW, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat puasa Ramadan di malam hari sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Oleh karena itu, puasa Ramadan itu harus diniatkan di malam hari sebelum terbitnya fajar. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya puasa Ramadan itu bisa diniatkan sekaligus di hari pertama. Di hari pertama masuknya bulan Ramadan, di malam harinya dia niatkan akan berpuasa full ya 30 hari atau 29 hari selama bulan Ramadan. Maka ini sudah cukup. Dia niatkan satu hari saja di awal hari pertama bulan Ramadan untuk 29 hari ya, untuk puasa Ramadan full. Dan para ulama tetap menyunnahkan untuk berniat setiap malam. Jadi niat di hari pertama cukup, kita niatkan berpuasa 30 hari. Tapi setiap malam kalau bisa kita tajdid lagi niatnya. Kita perbaharui niatnya tersebut. Adapun puasa sunnah, puasa Senin Kamis, ya, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, ya, puasa Asyura, puasa Arafah dan lain-lain, maka ini bisa diniatkan di siang hari. Ya, bisa diniatkan di siang hari selama dia belum makan dari sejak terbitnya fajar. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, pernah beliau masuk ke rumah Aisyah dan bertanya, apakah ada makanan? Maka Aisyah menjawab, tidak ada wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, kalau begitu hari ini saya berpuasa. Hari ini saya berpuasa. Padahal itu di siang hari. Ya, berarti para ulama menjelaskan, kalau puasa itu puasa sunnah, boleh diniatkan nanti di siang hari. Dengan syarat dia belum makan dan minum dari sejak terbitnya fajar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu uzur-uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Ya, siapa saja yang dibolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah al-kabir, orang yang sudah tua renta. Ya, umurnya sudah 70 tahun, 80 tahun, sudah tidak mampu lagi berpuasa, maka ini tidak diwajibkan untuk berpuasa. Apa kewajibannya? Kewajibannya adalah membayar fidyah. Membayar fidyah, memberi makan satu hari sebanyak satu orang miskin. Kenapa dia tidak diwajibkan untuk mengganti puasanya saja? Ustadz, ini orang tua, kenapa tidak diwajibkan mengganti puasanya di luar bulan Ramadan? Jawabannya adalah karena dia sama sekali tidak bisa berpuasa. Karena uzurnya bersifat permanen. Baik di dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan dia tidak bisa berpuasa. Ya, karena uzurnya permanen, dia sudah tua. Karena tidak ada orang tua yang kembali menjadi muda. Maka dia ganti puasa dengan memberi makan, membayar fidyah, memberi makan satu hari satu orang miskin. Kemudian uzur selanjutnya yang membuat orang tidak diwajibkan untuk berpuasa adalah al-marid, orang yang sakit. Ya, orang yang sakit itu tidak diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan para ulama menjelaskan, sakit yang membolehkan orang tidak berpuasa itu adalah sakit yang memberatkan. Sakit yang memberatkan atau membuat dia tambah lama sembuh kalau dia berpuasa. Misalkan sakit yang memberatkan, panas, demam tinggi, dan lain sebagainya. Adapun penyakit-penyakit yang sangat ringan yang tidak memberatkan puasa, maka ini tidak menggugurkan puasa. Tetap wajib bagi dia untuk berpuasa. Contohnya misalkan orang sakit gatal-gatal. Gatal-gatal juga sakit. Misalkan dia sakit gatal-gatal, ya, sakit luka sedikit tangannya atau kakinya. Maka ini apakah boleh dia tidak berpuasa? Jawabannya adalah tidak. Dia tetap wajib berpuasa karena penyakitnya itu tidak memberatkan dirinya. Tidak memberatkan dirinya. Dan kewajibannya orang yang sakit ini adalah mengganti puasanya nanti ketika dia sudah sembuh. Ya, mengganti puasanya ketika dia sudah sembuh di luar bulan Ramadan. Ustadz, bagaimana dengan penyakit yang sudah tidak bisa sembuh? Ada orang yang terkena penyakit yang tidak bisa sembuh. Seperti apa? Biasanya kanker misalkan. Penyakit yang biasanya dibawa sampai mati. Bisa sembuh. Maka ini tidak diwajibkan berpuasa dan tidak diwajibkan juga untuk mengganti puasanya, dan dia ganti dengan membayar fidyah, ya, memberi makan untuk satu hari satu orang miskin. Jadi ini kaidah, ya, yang perlu dicatat baik-baik, ya. Orang yang uzurnya bersifat permanen, maka dia ganti puasanya dengan membayar fidyah. Yang uzurnya permanen, ya. Ada dua tadi, orang yang sudah tua karena tidak ada orang tua kembali menjadi muda. Kemudian yang kedua, orang yang sakit dan penyakitnya tidak bisa sembuh. Penyakit yang tidak bisa sembuh. Ini uzurnya permanen. Ya, dia membayar fidyah. Ini berdasarkan perbuatan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau adalah salah seorang sahabat yang memiliki umur yang sangat panjang. Yang di akhir hayatnya, 1 tahun atau 2 tahun sebelum beliau meninggal, beliau tidak berpuasa di bulan Ramadan dan menggantinya dengan membayar fidyah. Kemudian, berapa jumlah fidyah yang dia bayar? Para ulama menjelaskan, wajib membayar fidyah sebanyak setengah sok.
Satu hari satu orang miskin jumlahnya setengah sa'. Dan kalau dikonversi ke kilo maka sekitar 1,5 kilo. Paling amannya ya, bisa kurang sedikit 1,3, 1,4. Tapi paling aman 1,5 kilo beras untuk satu hari dia tidak berpuasa. Ya. Kemudian yang paling afdal adalah membayar fidyah ini dengan makanan pokok yang masih mentah, yaitu dengan beras kalau di Indonesia. Apakah boleh makanan yang sudah masak, Ustaz? Jawabannya boleh, tapi kurang afdal. Boleh, tapi kurang afdal. Dan perlu juga diperhatikan, kalau memang dia mau mengeluarkan makanan sudah jadi, maka dia harus pastikan untuk satu hari puasa itu berasnya 1,5 kilo. 1,5 kilo. Bukan satu porsi. Ya, kalau satu porsi, satu bungkus nasi itu kan tidak cukup 1,5 kilo berasnya. Ya, apakah cukup 1,5 kilo berasnya itu satu porsi? Ya biasanya orang kan yang banyak berlaku kan satu hari dia tidak puasa, dia beri makan satu porsi. Sedangkan satu porsi ini nasinya tidak sampai 1,5 kilo, kurang. Jadi kurang berarti. Kalau ia ingin membayar fidyah dengan uang, dengan makanan jadi, maka dia harus pastikan jumlahnya pas, yaitu satu hari 1,5 kilo. Adapun lauknya, sayurnya tidak dihitung. Lauknya, sayurnya itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah makanan pokoknya. Kemudian para ulama menjelaskan untuk membayar fidyah ini dibolehkan membayar fidyah jumlahnya banyak, misalkan 30 hari dia tidak berpuasa. Fidyah 30 hari itu dibayar kepada satu orang miskin saja. Dia berikan ke cuma satu orang. Fidyah 30 hari. Boleh. Karena setiap ibadah, setiap hari itu adalah ibadah tersendiri. Jadi boleh dia kasih ke satu orang. Nah. Dan para ulama menjelaskan kapan dia membayar fidyah tersebut. Yauman bi yaumin. Satu hari dia tidak berpuasa, maka dia bayar hari itu juga fidyahnya. Besok tidak puasa lagi, dua orang tadi dia, orang tua dan orang yang sakitnya tidak bisa sembuh, dia bayar fidyah lagi. Hari ketiga begitu seterusnya. Atau bisa juga dia kumpul di akhir. Dia kumpul di akhir tanggal 30 Ramadan, tanggal 29, dia kumpul semua fidyahnya, lalu dia serahkan ke orang miskin pada malam hari itu. Baik. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uzur selanjutnya yang membolehkan orang tidak berpuasa, kita sudah jelaskan tadi, sempat singgung, yaitu melakukan safar. Orang yang melakukan safar maka tidak diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, dan dia ganti puasanya di luar bulan Ramadan. Dan para ulama menjelaskan safar yang dimaksud di sini adalah safar yang panjang, yaitu kalau di zaman Rasulullah SAW safar satu hari satu malam. Dan para ulama sudah mengukur satu hari satu malam dengan metode safar di zamannya Nabi dengan menggunakan kendaraan binatang atau jalan kaki, maka didapati jarak sejauh 80 kilo. Para ulama sudah melakukan penelitian. Safar satu hari satu malam, safarnya Nabi SAW ketika dihitung manual itu sejauh 80 kilo. Maka kalau ada orang safar tidak sampai 80 kilo, maka tidak boleh membatalkan puasanya. Begitu juga tidak boleh menjamak dan tidak boleh mengqasar salatnya menurut pendapat yang lebih kuat dari kalangan para ulama rahimahullah taala. Kemudian safar juga yang membolehkan untuk tidak berpuasa di sini adalah
safar yang tujuannya mubah, bukan safar untuk bermaksiat. Adapun safar yang tujuannya untuk bermaksiat, misalkan apa? Safar untuk menghadiri konser dan lain sebagainya. Ya, maka ini tidak bisa menerima rukhsah. Tidak boleh jamak, tidak boleh qasar, tidak boleh membatalkan puasa. Karena safarnya itu safar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini wa in shamal musafiru sahha shaumuhu wa ajza'u. Jika orang yang safar tersebut tetap ingin berpuasa, dia tetap ingin berpuasa, maka puasanya sah dan menggugurkan kewajibannya. Maka di sini muncul pertanyaannya, kalau kita sedang safar itu mana yang lebih afdol? Kita berpuasa atau tidak? Para ulama menjelaskan, jika dia berpuasa itu memberatkan dirinya, maka lebih afdol tidak berpuasa. Misalkan orang safar, banyak barang yang dia bawa anak-anak, bawa keluarganya, berat safarnya. Apalagi safarnya menggunakan kendaraan yang membuat dia lelah, menggunakan motor misalkan safar jarak jauh. Maka ini lebih afdol adalah berbuka puasa. Lebih afdol berbuka puasa karena Allah Subhanahu wa taala mencintai untuk diambil keringanannya. Jadi Allah itu mencintai kalau hambanya ini mengambil keringanan yang Allah berikan kepada dia. Dan Allah tidak menyukai seorang hamba yang memaksakan dirinya, berlebihan di dalam ibadah dan memaksakan dirinya. Makanya pernah disebutkan dalam hadis, kita akhiri insyaallah di sini ya, bahwa ada orang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang safar bersama sahabatnya, ada orang yang pingsan. Kemudian orang menutupinya dari matahari, lalu dikipas-kipas. Ya. Kemudian Nabi bertanya, kenapa? Apa yang terjadi pada orang tersebut? Dia menjawab, dia sedang berpuasa, wahai Rasulullah. Maka apa kata Nabi SAW? Laisa minal birri as-siyamu fis safari. Bukan termasuk kebaikan berpuasa dalam keadaan safar. Di sini para ulama menjelaskan, maksudnya di sini apabila puasanya tersebut memberatkan dia, dia paksa dirinya untuk berpuasa dalam keadaan safar, dia kecapean dan lain sebagainya, itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah masuk. Baik, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita belum selesai, masih banyak. Insyaallah mudah-mudahan ada waktu lain lagi kita lanjutkan pembahasan kita. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk diri Anda pribadi dan kepada ikhwah sekalian. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat dan taufik untuk beramal saleh. Sebagaimana kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memanjangkan umur kita sampai masuknya bulan Ramadan, dan kemudian kita diberi kekuatan, hidayah dan taufik untuk memaksimalkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.